Bab 151, Pertempuran untuk Akademi nomor 1. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan Rongguang dan Liu Meijun benar-benar membeku di tengah pergerakan apa yang sebenarnya terjadi, tanda seru. Dalam sekejap, tidak ada apa-apa selain pertanyaan yang mengalir di benak orang banyak. Alasan mereka memberitahu mereka bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil, karena apa yang terjadi tepat di depan mata mereka terlalu ajaib, terlalu nyata untuk dipercaya. Tidak masalah mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Termasuk Zhou Teng dari halaman dalam, pemuda berwajah pucat, dan siswa lain di belakang mereka, semuanya terkejut. Tepat pada saat itu, San Zeng dan Xiao Qiu melonjak dari tempat duduk mereka saat mereka melihat cincin emas bergerak mendekati Rongguang dan Liu Meijun. Keterkejutan mereka meningkat ketika mereka menyadari bahwa gerakan Rongguang dan Liu Meijun terhenti seolah-olah seseorang menggunakan mantra membatu pada mereka, keduanya tetap membeku di tempat. Segala sesuatu di atas panggung sepertinya terhenti. Aliran udara, petir dan cetakan telapak tangan, es biru, bahkan angin terhenti di jalurnya. San Zeng, Xiao Qiu, Zhou Teng, pemuda berwajah pucat, dan semua orang yang menonton melebarkan mata karena tak percaya. Rahang mereka menganga cukup lebar untuk memasukkan buah pir ekstra besar ke dalam mulut mereka. Mempertimbangkan San Zeng dan yang lainnya memiliki reaksi seperti itu, keduanya ditahan oleh Wang Xiaolong, bahkan lebih merasakannya. Meskipun Rongguang dan Liu Meijun tidak dapat bergerak secara fisik, kesadaran mereka tidak terpengaruh, dan anehnya, mereka masih dapat berbicara. Di hadapan banyak mata yang tercengang, cetakan telapak tangan Wang Xiaolong mendarat di Rongguang dan Liu Meijun. Jejak telapak tangan kiri Wang Xiaolong mengenai dada Rongguang. Rongguang mengeluarkan erangan teredam dan tubuhnya terbang ke belakang. Namun, ketika cetakan telapak tangan kiri Wang Xiaolong hendak memukul Liu Meijun di dadanya, dia melihat dadanya yang penuh dan montok. Alih-alih mengenai dadanya, dia memutuskan untuk sedikit menyimpang dari jalurnya dan serangan itu mengenai bahunya. Liu Meijun juga dikirim terbang. Baik Rongguang maupun Liu Meijun terlempar dan jatuh dari area panggung. Mendarat di tanah, keduanya terhuyung mundur beberapa langkah sebelum memantapkan diri. Keduanya kalah. Ketika Liu Meijun memantapkan dirinya, dia beralih antara kaget dan malu. Baru saja, telapak tangan Wang Xiaolong hampir menyentuh dadanya, itu hampir saja. Kekuatan angin yang dibawa oleh telapak tangan Wang Xiaolong menggores melewati bagian atas tubuhnya, menimbulkan perasaan aneh di dalam dirinya. Lama setelah Rongguang dan Liu Meijun jatuh ke tanah, aula suci masih tenggelam dalam kesunyian sebelum sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi aula besar itu seperti petir. Tepuk tangan bergemuruh bergema di aula suci, dan beberapa fangir yang bersemangat berteriak, memekikkan hati mereka. Wang Xiaolong, kamu benar-benar aneh. Salah satu gadis yang tegang berteriak, tapi, aku menyukainya. Aku mencintaimu. Aula suci tenggelam dalam gelombang demi gelombang pernyataan cinta ini. Beberapa fangir bahkan ingin bergegas ke atas panggung menuju Wang Xiaolong, tapi untungnya ada penjaga akademi yang menghalangi mereka dan menjaga ketertiban. Di bawah panggung, Chen Caixi mungkin tidak terpengaruh oleh semangat, tetapi matanya bersinar saat menatap Wang Xiaolong. Di peron utama, San Zeng dan Xiao Qiu tercengang. Melihat reaksi para siswi yang heboh ini, keduanya menggelengkan kepala dan menunjukkan senyum mesam. Agak jauh dari Chen Caixi, Zhou Teng memperhatikan percikan di matanya saat dia melihat Wang Xiaolong. Zhou Teng mengepalkan tinjunya dengan erat, ekspresi wajahnya muram. Wang Xiaolong menang. Juri mengumumkan di tengah teriakan yang datang dari para fangir. Wang Xiaolong menang. Gelombang tepuk tangan bergema di aula suci. Berdiri di atas panggung, Wang Xiaolong tidak bisa berkata-kata oleh tanggapan siswa perempuan yang antusias dan tersenyum tak berdaya di dalam. Tidak ada penyanyi atau bintang film di Martial Spirit World, tetapi siswa perempuan ini lebih menakutkan dibandingkan dengan para penggemar di dunia lamanya. Para siswi berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi keterkejutan masih bertahan di udara dan kerumunan belum menyesuaikan diri. Pertarungan untuk nomor 1 tahun ketiga akhirnya selesai. Wang Xiaolong mengambil tempat itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan atau diharapkan oleh siapapun. Namun, acara utama akan datang selanjutnya, pertarungan untuk juara akademi secara keseluruhan.
Ketika juri bertanya kepada Wang Xiaolong apakah dia ingin menantang orang nomor 1 halaman dalam, Zhou Teng, untuk juara akademi secara keseluruhan, jawabannya adalah, ya, tentu saja. Sekali lagi, ada kegemparan saat penonton mendengar Wang Xiaolong akan menantang Zhou Teng untuk posisi nomor 1 itu. Kegembiraan meningkat di aula suci. Zhou Teng, siswa nomor 1 di halaman dalam Cosmic Star Academy, telah maju ke puncak orde ke-10 akhir 1 tahun yang lalu, dan dia adalah seseorang yang sangat dekat dengan ahli alam Xiantian. Zhou Teng mungkin setingkat dengan Liu Meijun, namun perbedaan kekuatan mereka bukanlah rahasia. Setengah tahun yang lalu, Zhou Teng melawan Liu Meijun dan mengalahkannya dengan mudah. Dalam pertempuran yang akan datang antara Zhou Teng dan Wang Xiaolong, siapa yang akan merebut posisi nomor 1 akademi? Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Di platform utama, Sansang terkekeh, pertarungan berikutnya untuk juara umum benar-benar membuat orang menantikannya dengan antisipasi. Bab 152, Penyergapan Tiga Tetua. Ekspresi Wang Xiaolong dingin saat dia dengan tenang melihat Zhou Teng melaju ke arahnya. Mengangkat tinju kanannya, Wang Xiaolong meninju ke lap fist dengan kekuatan penuh, membuat Zhou Teng terlempar ke belakang. Zhou Teng berputar ke belakang seperti kura-kura tanpa kaki di udara, tapi dia berhasil mendarat di area panggung, tersandung dengan canggung. Dalam sepersekian detik, Wing of Demon Wang Xiaolong menyebar, dan dengan satu kepakan sayap dia berada di depan Zhou Teng. Cahaya tajam bersinar di mata Wang Xiaolong saat telapak tangannya menyerang tanpa ampun. God Binding Palm. Gambar telapak tangan berbentuk bola yang cemerlang ditembakkan dan didorong ke arah Zhou Teng. Zhou Teng terkejut tapi tidak ada cukup waktu baginya untuk menghindar. Pada saat itu, cahaya hitam berkelap-kelip dari kata bijak di cangkang kura-kura di belakang punggungnya, dan dengan putaran yang kuat, telapak pengikat Dewa Wang Xiaolong jatuh di atas cangkang kura-kura hitam. Sama seperti Rongguang dan Liu Meijun, semua gerakan Zhou Teng menjadi tidak bergerak saat dia berdiri di sana. Siluet Wang Xiaolong beraksi, muncul sekali lagi di depan Zhou Teng dan menyerang dengan collapse fist lainnya di dada Zhou Teng. Darah menyembur keluar dari mulut Zhou Teng seperti air mancur. Tubuhnya jatuh ke tanah di luar area panggung. Zhou Teng kalah. Kerumunan penonton terkejut di tempat, mata menatap bodoh pada tubuh Zhou Teng di tanah. Zhou Teng sebenarnya kalah? Zhou Teng nomor 1 halaman dalam benar-benar kalah begitu cepat dari Wang Xiaolong. Awalnya, semua orang mengantisipasi pertempuran yang berlarut-larut dan intens antara Wang Xiaolong dan Zhou Teng, adegan yang sangat menarik. Namun, kenyataannya mengecewakan. Nyatanya, itu bahkan lebih loyo dan membosankan daripada saat Wang Xiaolong melawan Rongguang dan Liu Meijun. Kerumunan akhirnya sadar beberapa saat kemudian bahwa pertempuran benar-benar telah berakhir. Suara ejekan yang keras datang dari kerumunan di sekitarnya. Pada dasarnya semua orang yang menonton memiliki seringai menghina di wajah mereka melihat Zhou Teng yang kalah. Ini halaman dalam nomor 1? Benar-benar mengisap. Itu mungkin tidak benar. Zhou Teng memang sangat kuat, tapi sayangnya lawannya adalah Wang Xiaolong. Bisikan keras dari berbagai diskusi dimulai di sekitar panggung. Meskipun itu mungkin bisikan rendah, setiap kata masuk ke telinga Zhou Teng dengan keras dan jelas. Dia bangkit dari tanah, dan kebencian serta amarah yang kuat menguasai dirinya saat dia memelototi Wang Xiaolong. Tatapan membunuh di matanya tidak salah lagi. Penghinaan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak akan menerima kekalahan ini. Wang Xiaolong, aku akan membunuhmu. Zhou Teng tiba-tiba menerjang maju ke atas panggung dan mulai menyerang Wang Xiaolong. Kerumunan dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, dan semua bisikan berhenti. Tidak ada yang menyangka Zhou Teng akan mengabaikan aturan akademi setelah dikalahkan oleh Wang Xiaolong. Dia benar-benar melompat kembali ke atas panggung dan menyerang Wang Xiaolong lagi. Di peron utama, San Zheng dan Xiong Qiu menjadi khusyuk menyaksikan ini. Kemudian, kemarahan muncul. Melihat Zhou Teng mendatanginya dengan tatapan gila dan hiruk-pikuk di matanya, tatapan Wang Xiaolong menjadi sedingin es dan pedang Asura tiba-tiba muncul di tangannya. Murka Raja Neter. Dua keping cahaya bergemuruh seperti sambaran petir saat mereka melesat dengan liar, mirip dengan 1000 binatang buas. Balok cahaya bersinar melintas.
Dipukul oleh Wrath of the Nether King oleh Wang Xiaolong, tubuh Zhou Teng bergidik karena benturan dan dikirim terbang dengan jeritan tragis bergema di udara. Zhou Teng. Wang Xiaolong, kamu berani, tanda seru. Saat Wang Xiaolong melukai Zhou Teng, 3 siluet masuk ke dalam aula suci dari luar. Sesampainya di depan Wang Xiaolong seperti petir, ketiganya mengarahkan serangan ke arahnya pada saat bersamaan. 3 serangan kuat membangkitkan angin kencang, ruang beriak begitu kuat dari kekuatan yang bahkan aula suci bergetar. Orang-orang di kerumunan menjadi pucat. Baik San Zeng maupun Xiao Qiu tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Xiao Wei, Jiang Hengyu, Chen Fengli, kamu berani? San Zeng dan Xiao Qiu terbang keluar, ingin menghentikan mereka. Namun, jelas bagi semua orang bahwa tindakan mereka sudah terlambat. 3 orang yang melakukan serangan bersama terhadap Wang Xiaolong adalah 3 tetua yang sama yang menolak masuknya Wang Xiaolong ke halaman dalam. Xiao Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli. Baik Xiao Wei dan Jiang Hengyu adalah guru Zhou Teng. Wang Xiaolong melihat ketiga orang ini menyerangnya. Ekspresi wajahnya tetap tenang dan dingin. Mereka mengira telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, tetapi nyatanya Wang Xiaolong telah memperhatikan kehadiran mereka sejak awal. Pada puncak kekuatan Orde ke-10 saat ini, persepsinya telah meningkat pesat, membentang lebih dari 300 meter. Bahkan ahli alam Xiantian awal pun tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Tepat ketika serangan ketiga orang ini hendak mengenai Wang Xiaolong, gema agung dari raungan naga bergema, mengguncang atap aula suci. Semua orang melihat naga ilahi primordial hitam melayang di belakang Wang Xiaolong. Dalam sepersekian detik, jiwa Wang Xiaolong berubah. Lapisan sisik naga hitam langsung menutupi permukaan kulit Wang Xiaolong. Paku tulang naga yang tajam tumbuh dari tangannya, mirip dengan duri hitam yang menakutkan. Tato kepala naga hitam yang muncul di punggungnya meraung ke arah langit, memancarkan kekuatan kursif yang tak ada habisnya. Tidak ada putih di mata Wang Xiaolong karena mereka tiba-tiba berubah menjadi hitam obsidian. Pada saat ini, ketiga serangan itu tiba. Mata yang sepenuhnya hitam itu memancarkan rasa dingin saat mereka menyapu wajah ketiga orang itu. Kemudian, tangannya membentuk 2 kepalan, dan dia mengayunkannya ke arah Xiao Wei. Terlalu percaya diri. Xiao Wei mendengus, menjalankan ki pertempurannya saat tinjunya juga keluar seperti banjir bandang. Bang! 4 tinju bertabrakan, dan pada saat itu, wajah Xiao Wei berubah menjadi syak, diikuti oleh rasa takut. Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lengannya bengkok dan tulang lengannya pecah, menusuk keluar dari daging dan kulitnya. Ratapan menyakitkan terdengar saat dia terlempar seperti muridnya Zhou Teng sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah di luar panggung. Tepat pada saat itu, serangan Chen Fengli dan Jiang Hengyu mendarat di tubuh Wang Xiaolong. Namun, keduanya terkejut ketika menemukan bahwa tangan yang mereka gunakan untuk memukul tubuh Wang Xiaolong terasa seperti menabrak dinding baja yang tidak bisa dihancurkan. Sebaliknya, kekuatan rebound mulai menggetarkan tangan mereka, menyebabkan rasa sakit yang hebat di tangan dan lengan mereka. Bagaimana? Terkejut mata Wang Xiaolong yang terpisah dan sedingin es menatap mereka berdua, tetapi tidak ada yang bisa bereaksi. Dia kemudian mengirim kedua telapak tangannya lebih cepat dari kilat, mendarat tepat di dada mereka. Meludah darah saat keduanya dipukul mundur, mereka jatuh di luar panggung dan berguling sampai berhenti di samping tubuh Xiao Wei. Kerumunan yang menonton ini terpana pada pergantian peristiwa. Dari saat Zhou Teng melanggar aturan akademi dan menyerang Wang Xiaolong setelah kalah, hingga saat berikutnya Xiao Wei, Jiang Hengyu, dan Chang Fengli muncul, menyerang dan kemudian dipukul mundur oleh Wang Xiaolong, lebih sedikit waktu berlalu daripada yang dibutuhkan berkedip. Perubahan ini begitu cepat dan tiba-tiba sehingga tidak ada yang memprosesnya dengan cukup cepat untuk bereaksi. Mungkin lebih baik mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menerima apa yang baru saja mereka saksikan. Menyaksikan Xiao Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli dilukai oleh Wang Xiaolong melahirkan kejutan yang tak terlukiskan di hati setiap individu. Trio ini adalah sesepuh dari halaman dalam. Selain itu, Xiao Wei adalah ahli orde pertama Xiantian. Meskipun Jiang Hengyu dan Chen Fengli berada di puncak orde ke-10, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhou Teng. Meski begitu,
Ketiga orang ini dikalahkan satu per satu oleh Wang Xiaolong. Hal yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa Xiaoi, sebagai ahli orde pertama Xiantian, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Wang Xiaolong. San Zeng dan Xiao Chu yang bergegas membantu Wang Xiaolong berhenti di tengah jalan, hampir jatuh dari udara saat mereka menyaksikan Wang Xiaolong berurusan dengan Xiaoi, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli dalam sekejap mata. Dengan cepat menstabilkan keseimbangan mereka, San Zeng dan Xiao Chu datang dan berdiri di atas panggung. Mata San Zeng dan Xiao Chu berbinar, dihiasi dengan sedikit kekaguman saat mereka memandang Wang Xiaolong. Ya, kagum. Ini bahkan termasuk San Zeng yang merupakan ahli orde kedua Xiantian. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar tentang siapapun yang bisa mengalahkan ahli Xiantian ketika mereka berada di puncak orde ke-10. Kesenjangan antara prajurit orde ke-10 akhir puncak dan ahli orde pertama Xiantian mungkin terlihat dapat diabaikan, tetapi pada kenyataannya, kesenjangan antara dua tingkat kekuatan itu seperti langit dan bumi. Itu bahkan lebih besar daripada ketika membandingkan prajurit orde ke-9 awal dengan prajurit orde ke-10 akhir puncak. Oleh karena itu, mustahil bagi prajurit orde ke-10 akhir untuk mengalahkan ahli orde pertama Xiantian. Bab 153, Akademi Nomor 1. Di bawah panggung, guru 3 kelas 3 Chen Xiaozheng hampir membuat rahangnya terkilir saat dia menatap dengan tercengang pada 3 orang, Xiaoi, Jiang Chengyu, dan Chen Fengli, yang dikalahkan oleh Wang Xiaolong. Kaki pemuda berwajah pucat dan salah satu murid halaman dalam keluar dari pandangan tentang apa yang baru saja terjadi sampai-sampai mereka hampir berlutut di tanah. Para siswa yang mengejek Wang Xiaolong karena memenangkan tempat pertama selama tahun-tahun sebelumnya karena lawannya bersikap lunak menggigil di celana seolah-olah mereka mengidap epilepsi, berkedut secara tidak wajar. Keheningan meresap di setiap sudut dan celah aula suci. Melihat siluet Wang Xiaolong di atas panggung, hati gadis-gadis muda itu melompat-lompat seperti rusa nakal, mengeluarkan suara putong-putong seperti bangsal di telinga mereka. Jika kilauan cahaya dari mata gadis-gadis ini dikumpulkan dan diluncurkan, itu mungkin memiliki kekuatan untuk menyetrum babi hutan sampai mati. Setelah waktu yang terasa lama berlalu, aula suci pecah dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Xiaoi, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli berhasil bangkit dari tanah. Cara mereka bertiga memandang Wang Xiaolong sekarang penuh ketakutan. Wang Xiaolong yang tidak pernah mereka lihat, bajingan kecil yang menurut pendapat mereka bahkan tidak bisa memenangkan tempat pertama di kelas sebenarnya sangat mengerikan. Wajah mereka sangat jelek saat sorak-sorai dan pujian bergema di telinga mereka. Xiaoi, Jiang Hengyu, Chen Fengli, kalian bertiga benar-benar mengabaikan aturan yang ditetapkan akademi. Sebagai sesepuh, Anda tidak hanya mengganggu persaingan antar siswa, Anda bahkan menyerang Wang Xiaolong, seorang siswa akademi. San Zeng benar-benar marah kali ini dan menegur ketiganya. Xiaoi menatap San Zeng dan Xiao Chu, mencibir dan berkata, terus kenapa? San Zeng, bahkan jika Anda ingin mengusir kami, Anda harus mengadakan pertemuan tetua terlebih dahulu sebagai tetua halaman dalam, terlepas dari kejahatan mereka, mereka hanya bisa dihukum setelah keputusan dicapai dalam pertemuan tetua. Bahkan San Zeng dan Xiao Chu tidak dapat menggantikan otoritas tetua dan memutuskan hukuman mereka secara sewenang-wenang. Setelah hal ini ditunjukkan, wajah San Zeng dan Xiao Chu menjadi cemberut. Senyum puas diri yang bangga muncul di wajah Xiaoi, Jiang Hengyu dan Chen Fengli. Namun, pada saat itu, Wang Xiaolong perlahan berjalan ke arah mereka. Sinar bangga di wajah mereka menegang dan memucat. Wang Xiaolong, apa yang kamu lakukan? Xiaoi membentak Wang Xiaolong sambil mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa takut yang dia rasakan di dalam. Jiang Hengyu juga membentak, kamu benar-benar tidak menghormati tetua halaman dalam. Anda bahkan menyerang dan melukai kami. Tunggu saja, Anda benar-benar akan dikeluarkan. Faktanya adalah bahwa mereka bertiga telah menyela dalam kompetisi siswa akademi. Mereka menyergap Wang Xiaolong dalam pertempuran 3 lawan 1, dan sekarang mereka tanpa malu-malu berpendapat bahwa Wang Xiaolong tidak menghormati orang yang lebih tua, melukai mereka, dan benar-benar ingin mengeluarkan Wang Xiaolong dari akademi. Nada tenang Wang Xiaolong cocok dengan ekspresinya, benarkah?
Tapi, kalian bertiga sepertinya tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mengeluarkan seorang siswa. Apakah mereka siswa dari kelas normal atau halaman dalam? Itu berada di bawah tanggung jawab dan otoritas San Zeng dan Si Ong Chiu. Pikiran Xiao Wei dan dua lainnya menjadi kosong. Baru saja, mereka memang melupakan masalah ini. Wang Xiaolong terus mendekati mereka bertiga. Melihat ini, Xiao Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli benar-benar mundur dengan bingung. Wang Xiaolong, kamu berani mengabaikan aturan, tanda seru. Xiao Wei sekali lagi memasang front yang berani, mencoba menghalangi Wang Xiaolong, tapi itu semua sia-sia. Sebelum Xiao Wei bisa menyelesaikannya, sayap iblis di punggung Wang Xiaolong mengepak. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk berkedip, Wang Xiaolong telah mencapai Xiao Wei, dan sebuah tinju menghantam sisi kanan wajahnya. Kepala Xiao Wei hampir terayun ke belakang karena benturan, menyebabkan seluruh tubuhnya terbang keluar. Selanjutnya, Wang Xiaolong berjalan menuju Jiang Hengyu dan Chen Fengli saat ketakutan mengubah wajah mereka. Wang Xiaolong, gunakan kata-katamu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita dapat mendiskusikannya dengan damai, jangan bertindak sembarangan. Keduanya berseru. Berdiskusi dengan damai? Jangan bertindak sembarangan? Wang Xiaolong mencibir dengan dingin. Telapak tangan membanting, memukul keduanya di dada dan membuat mereka terbang keluar pada saat bersamaan. Suasana mendidih di aula suci langsung menjadi sunyi. Orang-orang dari segala arah melihat ke satu tempat. Wang Xiaolong memandangi ketiga orang yang mengerang di lantai, dia perlahan berjalan ke arah mereka lagi. San Zeng dan Si Ong Chiu saling pandang, tidak ada yang berbicara, memendamkan diri dalam kenyamanan menonton pertunjukan yang bagus. Ketiganya terlalu lama memegang posisi penatua halaman dalam. Dengan Perdana Menteri Wu Feng sebagai pendukung mereka, mereka tidak pernah memberikan wajah apapun kepada mereka berdua. Jadi, San Zeng dan Si Ong Chiu sudah lama tidak puas dengan mereka. Xiao Wei memperhatikan San Zeng dan Si Ong Chiu berdiri di samping dengan tangan terlipat di dada dan menikmati pertunjukan. Dia menjadi jengkel dan marah. San Zeng, Si Ong Chiu, sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah akademi, bagaimana Anda bisa berdiri dan melihat seorang siswa akademi menyerang tetua halaman dalam, tanda seru. Ketika pertemuan tetua dipanggil, saya akan mengusulkan agar kalian berdua disingkirkan dari posisi Anda. San Zeng tersentak, oh, benarkah? Maafkan saya tidak melihat apa-apa, tidak melihat. Xiao Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli tersedak karena marah melihat San Zeng benar-benar berbohong tanpa berkedip. Pada saat ini, mereka baru saja merasakan ketidakberdayaan San Zeng. Wang Xiaolong berhenti di depan mereka bertiga berjuang untuk berdiri. Saat mereka berhasil bangkit, masing-masing dikirim terbang lagi dengan tendangan dari Wang Xiaolong. Menabrak ke tanah, Chen Fengli mencengkeram dadanya dengan seringai mengerikan. Itu rusak. Dia mendesis. Tendangan Wang Xiaolong dilakukan dengan kekuatan besar dan mengandung jejak ki dingin keterampilan pedang Asura, menyiksa mereka bertiga dari dalam. Menyaksikan tiga ahli yang pernah dihormati tersentak kesakitan di tanah, para murid dari halaman dalam, seperti pemuda berwajah pucat, menjadi pucat karena ngeri. Pada saat ini, San Zeng akhirnya berbicara, Xiaolong, biarkan aku menangani mereka bertiga. Lagi pula, dia tidak tahan dan melihat Wang Xiaolong benar-benar membunuh mereka tanpa melakukan apa-apa, terutama ketika ada begitu banyak siswa yang hadir. Metus semua orang memperhatikan. Wang Xiaolong mengangguk. Sebenarnya, dia tidak pernah berencana untuk membunuh mereka bertiga. Namun, setelah ini, bahkan jika mereka tidak mati, pada dasarnya mereka setengah lumpuh. Baru saja, Wang Xiaolong mengirim ki dingin-dingin Asura ke laut ki mereka. Bahkan jika mereka bisa menekannya untuk saat ini, mereka tidak akan mampu mengeluarkannya dari tubuh mereka. Dengan ini, kompetisi tahunan akademi berakhir. Wang Xiaolong memenangkan tempat pertama di kelas 3 tahun ketiga, tempat pertama tahun ketiga, dan keseluruhan akademi nomor 1. Tahun depan, Wang Xiaolong akan mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran Kota Kekaisaran Duanren. Pertempuran Kota Kekaisaran. Acara selesai dan pembagian hadiah dilakukan.
San Zeng dan Xiao Chu mempersembahkan 2 spirit dance kepada Wang Xiaolong, dan saat semua orang pergi, mereka meminta Wang Xiaolong untuk tetap tinggal dan memberinya 2 spirit dan kelas 5 yang tinggi. Di tahun-tahun sebelumnya mereka selalu memberinya 1 pelet, tapi tahun ini, Wang Xiaolong justru menerima 2 roh 5 tingkat tinggi dan San Zeng dan Xiao Chu jarang mau mengambil ini untuk kultivasi mereka sendiri, jadi ini menunjukkan seberapa besar penekanan yang mereka berikan pada Wang Xiaolong. Keduanya berharap Wang Xiaolong akan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum pertempuran kota kekaisaran dimulai. Sebelum Wang Xiaolong pergi, San Zeng dan Xiao Chu berkata, "Xiaolong, meskipun kamu berada pada tahap di mana setelah jiwamu berubah kamu mampu mengalahkan Xiao Yi, kamu harus tahu jumlah siswa yang berpartisipasi di kota kekaisaran. Pertempuran setiap tahun datang dari ribuan kerajaan yang berbeda. Mereka yang lebih kuat dari Xiao Yi tidak langka jumlahnya. Beberapa dari mereka memiliki bakat dan kekuatan yang tidak kalah dengan Anda. Ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan musuh." Xiao Chu juga memberikan beberapa nasihat, dan isinya kira-kira sama dengan San Zeng karena dia berharap Wang Xiaolong tidak akan membiarkan kemenangan itu masuk ke kepalanya, menyebabkan dia menjadi sombong dan kurang ajar. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong meninggalkan mereka berdua. Xiao Chu memperhatikan punggung Wang Xiaolong saat dia berjalan pergi, terhibur dan meratap pada saat yang sama. "Aku ingin tahu apa hasil yang bisa didapat Xiaolong selama pertempuran kota kekaisaran berikutnya?" San Zeng menjawab dengan serius, 10 besar seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi nomor 1 mungkin agak jauh. Orang harus menyadari, jumlah jenius yang mengerikan di kerajaan Duanren bukanlah jumlah yang kecil. Ketika Wang Xiaolong melangkah ke Tianxuan Mansion, seluruh mansion pecah dengan sorak-sorai dan keaktifan. Tahun ini, tidak hanya Wang Xiaolong merebut tempat pertama tahun individu, dia bahkan memenangkan nomor 1 akademi secara keseluruhan. Mewakili Cosmic Star Academy di Duanren Empire Imperial City Battle berarti mewakili kerajaan Luotong saat berpartisipasi, dan ini adalah kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Di masa lalu, Wang Peng dan Su Yan bahkan tidak berani memimpikan kemungkinan seperti itu. Bab 154, Kekuatan internal menerobos level Xiantian. Kemenangan Wang Xiaolong di kejuaraan umum akademi memungkinkan para penjaga dan pelayan rumah Tianxuan untuk menikmati beberapa pusat perhatian. Semua orang berdiri sedikit lebih tinggi dan lebih bangga. Di pintu masuk depan rumah Tianxuan, petasan merah dinyalakan dan orang-orang di jalan dengan gembira menyaksikan ledakan selama lebih dari 1 jam. Pada malam yang sama, Istana Tianxuan mengadakan jamuan perayaan besar, dan hampir semua pasukan besar dan kecil di kota kerajaan Luotong datang membawa hadiah ucapan selamat. Dari atas ke bawah, semua orang di rumah Tianxuan sedang dalam suasana hati yang gembira. Keesokan paginya, bahkan Raja Lu Zhe sendiri mengunjungi Istana Tianxuan. Yang ikut bersamanya adalah putranya, Lu Kai. Raja Lu Zhe berbicara banyak kata-kata baik untuk menyemangati Wang Xiaolong dan dengan murah hati menghadiahinya dengan 3 roh 5 tingkat tinggi serta banyak ramuan dan ramuan berharga lainnya. Sama seperti San Zeng dan Xiao Chu, Raja Lu Zhe berharap Wang Xiaolong akan meningkatkan kekuatannya sedikit lebih banyak dengan mengkonsumsi hal-hal ini sebelum dia berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran. Semakin kuat Wang Xiaolong, semakin baik peluangnya untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi dalam pertempuran kota kekaisaran. Sebagai Raja Kerajaan Luotong, hadiah dermawan yang diberikan oleh Kaisar Duanren berhubungan erat dengan hasil Wang Xiaolong. Sebelum dia pergi, Lu Kai menepuk bahu Wang Xiaolong sambil berkata, "Aku benar-benar harus memberikannya padamu, Xiao," dan begitulah, menanyakan apakah kamu berencana untuk mendapatkan tempat pertama kelas 3 tahun ketiga sebelum kompetisi Ition. Saya tidak berharap Anda untuk maju dan meraih tempat pertama tahun ketiga, dan bahkan juara akademi secara keseluruhan. Wang Xiaolong tertawa, "Bukankah kamu juga mengambil tempat pertama tahun kedua?" Lu Kai menyeringai malu-malu, dan kemudian dia mendekat ke telinga Wang Xiaolong, berkata dengan bisikan yang nyaris tak terdengar, "Bro, kamu harus lebih memperhatikan, aku bisa melihat bahwa Chen Caixiu sedikit tertarik padamu."
Dia langsung melompat pergi dan melarikan diri setelah meninggalkan sahabatnya dengan peringatan ramah. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan senyum asam sambil melihat punggung Lu Kai yang melarikan diri. Bajingan ini. Perjamuan perayaan di rumah Tian Xuan berlanjut selama 3 hari berturut-turut. Itulah yang diinginkan Wang Peng dan Suyan, dan Wang Xiaolong tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Selama orang tuanya bahagia, dia tidak keberatan. Selama 3 hari ini, Wang Xiaolong tidak mempraktikkan teknik asura apapun. Sebaliknya, dia berkonsentrasi pada kitab suci metamorfosis tubuh. Latihan kitab suci metamorfosis tubuh Wang Xiaolong telah mencapai tahap 9, naga Azure melenturkan cakarnya, dan itu sudah mencapai batasnya. Itu mungkin baginya untuk menembus ke tahap 10 kapan saja sekarang. Setelah 3 hari perayaan, Tian Xuan Mansion kembali tenang seperti biasanya. Setelah perayaan selesai, Wang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Selanjutnya, dia menelan spirit dance dari hadiah akademi dan juga hadiah Raja Lu Zhe, lalu mulai berlatih. Setelah tahun baru, mereka akan berangkat ke Kekaisaran Duanren untuk pertempuran kota Kekaisaran. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya sangat penting untuk sementara. Oleh karena itu, tahun ini, Wang Xiaolong tidak memberikan dan suruh tingkat tinggi kepada orang tuanya dan berencana untuk menggunakannya sendiri. Menambahkan semangat dance dari kompetisi akademi dan yang dihadiahkan oleh Raja Lu Zhe bersama-sama, ada total 7 pelet. 1 dan roh kelas 5 rendah, 1 dan roh kelas 5 menengah, dan 5 dan roh kelas tinggi. Wang Xiaolong mengambil 1 pelet setiap hari. Pada hari pertama, dia menelan dan roh tingkat 5 yang rendah, dan begitu seterusnya sampai dan roh tingkat 5 yang terakhir dikonsumsi. Pada hari ke-7, Wang Xiaolong mengambil dan menyempurnakan pelet terakhir. Setelah memurnikan 7 roh dan, tidak hanya pertempuran Ki Wang Xiaolong meningkat, itu bahkan meningkatkan kekuatan internalnya. Meskipun ki pertempurannya tidak cukup untuk melangkah ke alam Xiantian, itu membawanya jauh lebih dekat dengan 1 langkah. Setengah bulan berlalu. Langit malam yang mendung mengubah cahaya bulan yang keperakan menjadi kabur. Wang Xiaolong berdiri di halaman dengan kaki terbuka lebar, kedua tangan mengepal dalam posisi penjaga di dekat pinggangnya. Kemudian, tangan kirinya meninju keluar, jari-jarinya ditekuk seperti kait ke bawah saat tubuh bagian atasnya terus berputar ke sisi kiri sambil bernapas dengan irama yang teratur terus-menerus. Energi spiritual bergemuruh saat berkumpul menuju Wang Xiaolong dan diserap ke dalam tubuhnya saat dia menarik dan menghembuskan napas. Di atas kepalanya, energi spiritual berkumpul dalam bentuk menyerupai 3 kuntum bunga. Saat dia terus mengatur pernapasannya, tubuh Wang Xiaolong tiba-tiba bergetar. Cahaya bersinar-bersinar dari dantiannya yang terletak di bawah pusarnya. Selanjutnya, aliran energi panas meledak dari dantian Wang Xiaolong seperti api yang menghanguskan, mengguncang aliran udara di seluruh halaman. Pada saat itu, setiap orang di rumah Tian Xuan merasakan getaran energi yang kuat dan tekanannya yang menakutkan. Pekarangan VIHOU adalah salah satu yang paling dekat dengan pekarangan Wang Xiaolong. VIHOU telah melatih ki pertempurannya pada saat tekanan tiba-tiba menyelimutinya mengejutkannya. Dia melihat ke arah halaman Wang Xiaolong dan keterkejutan digantikan oleh kegembiraan. Mungkinkah Sovereign sedang melakukan terobosan ke ranah Xiantian? Tanda seru. Terobosan ke ranah Xiantian. Begitu seseorang menerobos ke alam Xiantian, mereka akan diakui sebagai salah satu ahli terkuat di sebuah kerajaan. Status dan identitas seseorang di kerajaan akan menjadi terkenal. Di halaman, cahaya merah api berputar dan berputar tanpa henti di dantian Wang Xiaolong. Kekuatan internal di dalam dantian tiba-tiba menguap ke atas, dan detik berikutnya, kekuatan internal berkumpul lagi, mengembun menjadi setetes cairan dan jatuh ke dasar dantiannya. Dantiannya menjadi berlimpah dengan energi getar. Setelah dantiannya sepenuhnya berubah menjadi bentuk cair, Wang Xiaolong perlahan menghentikan napasnya yang terkendali, membawa tangan dan kakinya kembali ke tengah, sementara kegembiraan yang bersinar di matanya terlihat jelas. Kekuatan internalnya akhirnya menembus ke tingkat alam Xiantian. Meski tidak termasuk Battle Qi, Wang Xiaolong masih bisa dianggap sebagai ahli Xiantian hanya berdasarkan kekuatan internalnya saja. Pada saat ini, VIHOU bergegas ke halaman dari luar,
berhenti di depan Wang Xiaolong dengan senyum cemerlang di wajahnya. "Sovereign, Anda menerobos ke alam Xiantian?" "Bisa dianggap begitu." Wang Xiaolong mengangguk sambil tersenyum. "Itu adalah kekuatan internalku yang mencapai tahap Xiantian." Fei Hao tertegun sejenak sebelum memberikan ucapan selamat. "Selamat Sovereign karena telah menembus wilayah Xiantian." Setelah berlatih seni guntur cair, Fei Hao memahami bahwa kekuatan internal yang maju ke tingkat Xiantian sama pentingnya dengan ki pertempuran yang menembus ke tingkat Xiantian. Wang Xiaolong mengangguk, lalu berkata, "Jalankan ki pertempuranmu dan ambil salah satu serangan kekuatan penuhku." Fei Hao melongo sejenak atas permintaan itu. Mengangguk, cahaya berkedip yang kuat beriak saat Fei Hao menjalankan pertempuran ki dengan sangat serius. Melihat Fei Hao sudah siap, Wang Xiaolong mengangkat tangannya dan menggunakan ethereal palm pada Fei Hao. Serangan telapak tangan tenang dan tidak nyata muncul di depan Fei Hao dalam sepersekian detik. Meskipun Fei Hao sudah siap, dia masih kaget. Dengan cepat, dia meninju dengan tinjunya sendiri, bertabrakan langsung dengan telapak tangan Wang Xiaolong. Tinju penghancur hati. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan dan dampaknya menyebabkan ledakan keras bergema di halaman. Aliran udara berubah menjadi angin kencang yang berputar, menyebabkan kursi dan benda-benda lain berjatuhan. Tubuh Fei Hao berguncang kuat, memaksanya terhuyung mundur sebanyak 5 langkah sedangkan Wang Xiaolong mundur 3 langkah. Fei Hao sebenarnya mundur 2 langkah lebih banyak dari Wang Xiaolong. Fei Hao tercengang saat menyadari hasil ini. Dalam pertukaran tadi, dia benar-benar jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia telah berada di alam Xiantian selama beberapa tahun terakhir, dan selama ini, dia selalu mengambil mutiara naga api dan berlatih seni guntur cair dengan tekun. Relatif, kultivasi ki pertempurannya bahkan lebih kuat daripada beberapa prajurit Orde Kedua Xiantian. Namun, semua ini tidak relevan karena dia baru saja kalah dari Wang Xiaolong. Wang Xiaolong yang baru saja menerobos ke alam Xiantian dalam waktu kurang dari 1 jam. Selanjutnya, tak satu pun dari mereka memanggil semangat bela diri mereka. Jika Wang Xiaolong memanggil hanya roh bela diri naga hitamnya, mengandalkan penindasan roh bela diri tingkat tinggi terhadap roh bela diri sungai peraknya, secara keseluruhan, dia bukan tandingan Wang Xiaolong. Sementara Fei Hao masih linglung saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, siluet Wang Xiaolong kabur dan melanjutkan serangan keduanya. Melihat ini, Fei Hao tersentak kembali ke akal sehatnya, bergerak sendiri. Semakin lama mereka berdebat, semakin banyak kejutan di dalam Fei Hao meningkat karena dia melihat Wang Xiaolong tampaknya tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu, serangannya menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tepat. Bisakah kemampuan bela diri bawaan pemulihan instan Sovereign juga diterapkan pada kekuatan internal Fei Hao berpikir sendiri. Dia sadar kemampuan bela diri bawaan pemulihan instan Wang Xiaolong dapat memulihkan ki pertempuran yang habis. Setelah bertukar lebih dari selusin gerakan dengan Wang Xiaolong, dan tepat ketika Fei Hao tidak bisa lagi melanjutkan setelah didorong hingga batasnya, Wang Xiaolong tiba-tiba berhenti. Seketika, tekanan yang dirasakan Fei Hao sangat berkurang, membuatnya menarik napas. Dalam beberapa hari berikutnya setelah itu, Wang Xiaolong berlatih setiap hari, berlatih dengan Fei Hao dan Marsekal Hao Tian. Saat sparring, ketiganya memanggil semangat bela diri mereka. Fei Hao bukanlah lawan Wang Xiaolong, tetapi melawan Marsekal Hao Tian. Wang Xiaolong perlu mengubah jiwa dengan roh bela diri naga hitamnya. Bahkan ketika menambahkan keterampilan pedang Asura, kemampuan roh bela diri bawaan, tubuh Minglong emas, dan fisik Asura, dia hanya bisa bermain imbang dengan Martial Hao Tian. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk menyentak konsep realitas Fei Hao dan Martial Hao Tian. Bab 155, Pertunangan antara keluarga Wang dan Guo. Martial Hao Tian adalah ahli Orde Kedua Xiantian, dan bukan ahli Orde Kedua rata-rata pada saat itu, namun dia masih tidak dapat melakukan kemenangan cepat atas Wang Xiaolong. Ini adalah titik paling menakutkan dari semuanya. Selanjutnya, berapa usia Wang Xiaolong? Dia akan segera berusia 17 tahun setelah tahun baru dalam 10 hari, kan?
Marshal Hao Tian adalah seseorang yang memiliki pengalaman kultivasi lebih dari 100 tahun. Meskipun ki pertempuran Wang Xiaolong masih dalam tahap puncak Orde ke-10, jika ki pertempurannya juga maju ke ranah Xiantian, mungkin saja Marshal Hao Tian bahkan mungkin bukan lawan Wang Xiaolong pada saat itu. Pada hari ini, Wang Xiaolong sedang berlatih di halaman bersama Fei Hao dan Marshal Hao Tian ketika adik perempuannya tiba-tiba masuk ke halaman, memanggil Wang Xiaolong keluar. "Kakak, ibu dan ayah memanggilmu di aula utama," kata Wang Min, dan rona merah merona di pipinya setelah berkata demikian. "Memanggilku ke aula utama? Apa masalahnya?" Wang Xiaolong merasa aneh melihat reaksi saudara perempuannya, jadi dia bertanya. Kepala Wang Min tertunduk sangat rendah hingga ujung hidungnya hampir menyentuh dadanya. "Guo Tai ada di sini." "Guo Tai?" Wang Xiaolong terkejut, lalu dia terkekeh, tidak heran adik perempuannya akan datang untuk memanggilnya secara langsung. Biasanya, ibu dan ayahnya akan mengirim seorang pelayan untuk memberitahunya jika mereka mencarinya. "Kakak, ayo cepat pergi, orang sudah menunggu setengah jam di aula utama." Wang Min menekankan, dan dia dengan cepat menyeret tangan Wang Xiaolong menuju aula utama. Wang Xiaolong memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia melihat ke arah Fei Hao dan Marshal Hao Tian. "Mari kita akhiri perdebatan hari ini di sini, kita akan melanjutkan lagi besok." "Ya, Cuan muda." Keduanya mengakui dengan hormat. Wang Xiaolong berjalan ke aula utama dipimpin oleh Wang Min menarik tangannya. Bahkan sebelum dia memasuki aula utama, tawa ramah dan suara pembicaraan bisa terdengar. Selain orang tua dan adik laki-lakinya, Wang Xiaohai, ada suara seorang pemuda yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ketika Wang Xiaolong dan Wang Min masuk ke aula, semua orang di dalam melihat ke arah mereka. Ketika pemuda yang tidak dikenal itu melihat Wang Xiaolong, dia langsung melompat dari tempat duduknya. Jelas dari tingkah lakunya bahwa dia sangat gugup. Pria muda itu memiliki potongan wajah yang rapi, alis yang melengkung, dan hidung yang membulat, semuanya seorang pemuda yang gagah. Jika dibandingkan dengan Wang Xiaolong, pemuda itu memancarkan aura yang kurang dominan, lebih dari satu dengan keanggunan dan kehalusan yang sopan. Pemuda ini adalah Guo Tai. Guo Tai mengetahui ketenaran Wang Xiaolong. Ketika dia pertama kali bertemu Wang Min, dia tidak tahu bahwa Wang Min adalah adik perempuan Wang Xiaolong, dan dia tidak sengaja menyelidiki identitas dan latar belakang Wang Min. 2 bulan lalu, Guo Tai sangat terkejut ketika Wang Min memberitahunya bahwa kakaknya adalah Wang Xiaolong dari Istana Tianxuan. Wang Xiaolong adalah jenius mengerikan nomor 1 yang terkenal di kerajaan Luotong yang sering dibicarakan ayahnya, menyuruhnya untuk menjadikan Wang Xiaolong sebagai tujuannya. Melihat saat Wang Xiaolong dan Wang Min masuk, Guo Tai yang kikuk dan gugup dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, berteriak, "Kakak!" Guo Tai sebenarnya seumuran dengan Wang Xiaolong tetapi dia lebih muda 2 bulan, jadi dia mengikuti teladan Wang Min dan memanggil kakak laki-laki Wang Xiaolong. Dalam keadaan normal, Guo Tai, sebagai anggota salah satu keluarga besar Kekaisaran Duanren dan cucu patriark keluarga Guo saat ini, tidak akan merasa begitu gugup bahkan ketika bertemu dengan adipati Kekaisaran Duanren, tetapi Wang Xiaolong adalah pengecualian. Ini karena Wang Xiaolong adalah seseorang yang dia sembah. Wang Xiaolong memandang Guo Tai, sedikit mengangguk dan berkata dengan senyum tipis, "Duduklah." "Terima kasih kakak." Guo Tai kembali ke tempat duduknya. Wang Xiaolong dan Wang Min juga duduk. Kursi Wang Xiaolong berada di samping kursi orang tuanya sedangkan Wang Min duduk di kursi di sebelah Guo Tai. Mempelajari Guo Tai di seberangnya, Wang Xiaolong mengangguk puas dalam hati. Dari kesan pertamanya, kesan yang diberikan Guo Tai ini tidak buruk, setidaknya dia tidak menunjukkan kesombongan dan kelancangan anak bangsawan yang tidak beralasan. Beberapa dari mereka terus berbicara dengan gembira di aula utama dengan tawa ceria yang terdengar dari waktu ke waktu. Pada awalnya, Guo Tai bertindak sedikit pendiam. Namun, seiring berlalunya waktu dengan lelucon dan tawa, dia perlahan-lahan menjadi rileks, tetapi rasa hormat dan pemujaannya terhadap Wang Xiaolong terlihat jelas dalam kata-kata dan tindakannya. "Kompetisi akademi kakak laki-laki beberapa bulan yang lalu, aku ada di sana bersama ayahku.
Guo Tai mengenang dengan antusias, setelah kami kembali, ayahku memuji kakak laki-laki tanpa henti mengatakan kakak laki-laki benar-benar jenius yang berbakat, dan bahkan 3 tetua halaman dalam akademi bukanlah lawannya. Ini membawa tawa keluar dari semua orang. Segera, waktunya makan siang, dan Guo Tai tetap tinggal untuk makan bersama keluarga Wang. Setelah makan siang, Wang Min dan Guo Tai pergi bersama. Di aula utama, setelah mereka berdua pergi, Wang Peng bertanya kepada Wang Xiaolong, "Xiaolong, bagaimana pendapatmu tentang Guo Tai?" Meskipun di Martial Spirit World, pernikahan anak-anak diputuskan oleh orang tua, keputusan besar terkait dengan Tian Xuan Mansion sebagian besar diputuskan oleh Wang Xiaolong. Wang Xiaolong tertawa, selama gadis kecil itu senang, karena adik perempuannya dan Guo Tai saling menyukai satu sama lain dan Guo Tai sendiri bukanlah karakter yang buruk, Wang Xiaolong secara alami tidak akan melakukan sesuatu seperti membelah sepasang bebek Mandarin. Wang Peng dan Suyan bertukar pandang, dan Suyan berkata, "Kemudian, dalam beberapa hari lagi, ayahmu dan aku akan menemani adikmu melakukan perjalanan ke rumah Guo untuk bertemu Guo Shuhan. Jika Guo Si plus Yuan setuju, maka kami akan membatalkan pernikahan ini di akhir tahun." Wang Min akan berusia 16 tahun, bertunangan pada usia 16 tahun dan menikah pada usia 18 tahun adalah praktik biasa di dunia roh bela diri. Wang Xiaolong mengangguk, ibu dan ayah bisa memutuskan. Setelah menemani orang tuanya sebentar, Wang Xiaolong kembali ke halaman rumahnya dan terus berlatih. Kekuatan internalnya telah maju ke tingkat Xiantian sehingga dia sekarang perlu berjuang untuk ki pertempurannya untuk menerobos ke alam Xiantian secepat mungkin. Jika ki pertempurannya juga menerobos ke ranah Xiantian, maka Wang Xiaolong yakin dia bisa menempati posisi pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Istilah baru Institut Duanren dimulai pada bulan ke-9, dan ada 8 bulan hingga pertempuran kota Kekaisaran tahun depan. Dengan demikian, Wang Xiaolong memiliki 8 bulan untuk lebih meningkatkan dirinya sebelum pertempuran kota Kekaisaran. 9 hari datang dan pergi. Sekali lagi, rumah Tian Xuan diliputi suasana meriah dengan berbagai aktivitas. Tahun ini, ada lebih banyak acara yang menyenangkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya karena Wang Xiaolong menjadi juara akademi secara keseluruhan, dan fakta bahwa dia akan mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, tetapi itu karena pernikahan Wang Min dan Guo Tai telah ditetapkan. Beberapa hari yang lalu, Wang Peng, Suyan, dan Wang Min mengunjungi Guo Shuan di Guo Mansion. Guo Shi Yuan sangat senang, sehingga Wang Peng dan Guo Shi Yuan mengatur pernikahan anak-anak mereka. Mendengarkan hiruk-pikuk Tian Xuan Mansion yang ceria, Wang Xiaolong tidak berlatih seperti biasanya. Kira-kira dalam 10 hari, Yeo Ming dan Zhao Su akan tiba di kota kerajaan Luotong. Pada saat itu, dia akan melakukan perjalanan ke kerajaan Duanren, dan ketika melewati kerajaan Baolong, Wang Xiaolong memutuskan untuk terlebih dahulu memusnahkan sekte pedang besar, keluarga Martial Ning, dan paviliun awan jernih. Di sisi lain, setelah Wang Xiaolong melukai Xiao Yi dan 2 orang lainnya, para tetua mengadakan pertemuan dan posisi tetua ketiga orang itu disingkirkan. Meski ini terjadi, tidak ada reaksi dari pihak Perdana Menteri Wu Feng. Saya harap Wu Feng, orang tua berkabut itu, memiliki kebijaksanaan. Wang Xiaolong berharap, jika orang tua berkabut itu dengan sengaja memprovokasi dia lagi, dia tidak keberatan terlebih dahulu menghabisi Wu Feng sebelum menghancurkan sekte pedang besar. Tahun baru akhirnya tiba. Salju yang menguntungkan turun. Suara tawa terdengar dari setiap sudut rumah Tian Xuan. Pada hari pertama tahun baru, keluarga Wang mengunjungi rumah Guo. Awalnya, Wang Xiaolong tidak berencana untuk pergi, tetapi Wang Min mengganggunya sehingga dia tidak punya pilihan selain menurut. Kedatangan keluarga Wang diterima dengan hangat oleh pasangan ayah dan anak, Guo Shi Yuan dan Guo Tai, terutama terhadap Wang Xiaolong, menyebabkan Wang Xiaolong merasa agak canggung dan tidak nyaman. Ada alasan mengapa Guo Shuan menyetujui pernikahan antara putranya dan Wang Min. Saat ini, status keluarga Wang mungkin tidak setara dengan keluarga Guo mereka, tetapi dia menghargai Wang Xiaolong.
Dengan bakat Wong Xiaolong, dia benar-benar akan menjadi karakter hebat kerajaan Duan Ren di masa depan.